Banyak sekali, sering sekali manusia berpendapat, manusia membuat ukuran bahwa kebahagiaan itu terletak kepada kesuksesan secara karir, memiliki tabungan di bank yang sangat banyak di beberapa bank, memiliki rumah yang bagus, bahkan ada yang bercita-cita memiliki mansion, memiliki suami atau istri yang ganteng dan cantik, anak-anak yang cantik dan baik-baik, dan itulah menjadi tolak ukuran kebahagiaan kesuksesan manusia. Dalam perjalanan saya sekarang ini 47 tahun, di saat saya berusia 42 tahun, saya menyadari bahwa uang bukan segalanya, dan kebahagiaan itu bukan terletak pada kesuksesan karir, kepada posisi, kepada tampilan, tetapi yang saya merasakan adalah kebahagiaan itu, damai ada di hati itu, di saat saya memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Walaupun hanya hidup dalam kesederhanaan, walaupun hanya hidup di dalam kepolosan, tetapi ada damai di hati yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun ukuran di dunia ini. Itu yang saya alami secara pribadi. Mungkin kepada saudara dan teman-teman yang lain, kebahagiaan Anda, tolak ukur kebahagiaan Anda berbeda dengan saya. Pada umur saya masih 28 tahun, waktu itu saya berada di Jakarta saya sudah menjadi finance and accounting manager di perusahaan Jepang. Kemudian pada umur 35 tahun, saya sudah menjadi senior finance manager untuk perusahaan Amerika. Pada waktu saya pertama di hire, saya harus pergi ke Singapura training selama sebulan di Singapura. Dan semua tiket business class Singapore Airlines dan tinggal makan tidur di hotel selama 1 bulan penuh, semuanya dibayari perusahaan. Tiket pulang pergi dibayar perusahaan, dijemput dan diantar dari airport ke perusahaan, dan setiap harinya dijemput dari hotel ke perusahaan. Pada ukuran teman-teman saat itu, saya adalah orang yang sukses dan orang yang paling berbahagia. Tapi fakta kenyataan yang saya rasakan tidak seperti itu. Karena setelah sebulan pulang dari Singapura sampai di Jakarta, besoknya kemudian saya opname, dan selama 3 minggu saya ada di rumah sakit. Dan saya terpaksa harus keluar dan meninggalkan pekerjaan yang saya dapat itu. Pada saat itu saya dibayar cukup lumayan tinggi, 20 juta, itu tahun 2008. Tapi saya tidak menemukan kebahagiaan sejati itu. Saya tidak menemukan ada damai di hati saya karena kehidupan saya begitu sibuknya. Pagi pergi ke kantor, malam baru pulang. Besok paginya pergi ke kantor lagi, malam baru pulang. Itu pun sampai di rumah saya masih harus membuka laptop. Bahkan rasanya waktu tidur pun saya seperti bekerja membuka laptop. Saya tidak menemukan kebahagiaan saat itu. Bahkan sering tercetus dari mulut saya kepada anak buah saya saat itu. Seandaikan saya bisa kembali ke posisi yang dulu pertama kali sebagai accounting staff, tapi dengan gaji yang sama, akhirnya semua orang tertawa. Enak sekali kalau hidup seperti itu. Tapi pada saat itu walaupun gaji besar, tetapi sungguh saya tidak bisa menikmatinya karena badan sudah terlalu lelah, pikiran sudah terlalu letih. Tidak ada waktu secara pribadi untuk Tuhan, bahkan hampir tidak ada. Dari sini saya melihat 10 tahun lalu saya berangkat ke Amerika ini.
Selama 5 tahun pertama di Amerika ini, saya memutuskan saya tidak mau berkarir lagi. Saya mau hidup apa adanya, cukup makan yang penting cukup. Karena iman saya mulai melihat keajaiban kebaikan Tuhan yang luar biasa saya rasakan pada saat saya datang ke Amerika ini. Di situ saya melihat tuntunan Tuhan yang luar biasa karena saya datang ke sini sendiri dan saya pun sendiri di sini. Saya tidak punya sibling, ada cousin, beberapa cousin, tapi di Amerika semua orang sibuk. Karena semua orang bekerja, semua orang harus sibuk memenuhi kebutuhan, keperluan mereka untuk membayar biaya bulanan mereka. Jadi pada saat saya datang ke sini sendiri, saya merasakan Tuhan itu begitu dekat, Tuhan itu begitu baik, sehingga sampai 6 tahun pertama saya tidak pernah memikirkan untuk sekolah ngambil perawat. Tetapi setelah sekian lama berlalu, saya berpikir saya tetap harus mencoba apa yang harus saya dapat lakukan untuk masa depan sedikit yang lebih baik. Kemudian saya sekolah mengambil perawat. Tetapi setelah saya sekolah mengambil perawat, saya mencoba lagi, saya punya plan. Oke, kemudian saya akan ngambil sekolah untuk ambil sarjana perawat. Kemudian saya bekerja dengan sangat keras. Saya dapat gaji yang cukup besar. Tetapi akhirnya saya tinggalkan semuanya itu karena ada satu kondisi yang menimpa badan saya. Dan dari sana saya benar-benar mengerti bahwa tidak dengan kekuatan saya dapat memenuhi kebutuhan saya untuk menggapai mimpi-mimpi saya, tetapi saya harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan punya janji, Tuhan tidak pernah akan tinggalkan, Tuhan tidak pernah akan biarkan, dan tangan Tuhan terlalu besar untuk dapat mengatasi semua permasalahan manusia. Yang penting adalah kita datang kepadanya, kita berserah kepadanya. Tuhan sanggup melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan keperluan kita. Dan begitu banyak janji-janji Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Bagi saudara yang percaya kepada Alkitab, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan saya sudah merasakan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang begitu mulia. Tuhan itu sungguh maha pengasih dan maha penyayang. Di dalam hati saya hanya berkata, seperti dikatakan di dalam Mazmur, kerinduanku ya Tuhan, ingin dekat dengan Engkau selalu, diam di dalam Ka'bah-Mu, menikmati hadirat-Mu, dan menikmati kasih karunia berkat kebaikan-Mu. Kiranya juga saudara-saudari yang melihat video ini dapat memiliki, dapat memulai, dapat meneruskan hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha ajaib, Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang terlalu sulit baginya, dan tidak ada yang tidak mungkin baginya. God is good all the time. Amen.